Pemirsa, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Pandemi COVID-19 bukan saja telah menghadirkan berbagai tantangan yang harus ditaklukkan, tetapi juga menghadirkan berbagai kebiasaan baru di masyarakat. Sri Rezeki, Keladi, Kuping Gajah, hingga Janda Bolong menjadi nama-nama yang begitu populer di masyarakat. Ya, benar pemirsa, itu tadi nama-nama pohon ya. Dalam semarak memperingati Hari Pohon Sedunia pada tanggal 21 November dan Hari Menanam Pohon Indonesia yang diperingati setiap tanggal 28 November, hari ini layanan Jakarta On TV akan menghadirkan tayangan yang akan membuat Anda semakin yakin untuk merawat janda bolong dan Sri Rezeki. Karena di episode kali ini kita akan berbincang dengan bintang tamu spesial yang akan memberikan pemahaman, kesadaran dan juga kepedulian kepada kita semua akan pentingnya menanam pohon. Dan ternyata pemirsa, menanam pohon dan merawatnya ini juga menjadi salah satu alternatif pilihan untuk melepaskan stres di tengah hiruk pikuk masalah perkotaan. Langsung saja kita undang secara virtual untuk berbincang di layanan Jakarta On TV episode 53. Pendiri Kebun Kumara, Siti Soraya Cassandra. Halo Sandra, apa kabar? Hai Aldi, baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik juga Sandra. Wah, nampaknya kamu hari ini begitu bahagia ya. Ternyata benar ya Sandra, kalau kita sering merawat tanaman nih akan selalu membuat kita bahagia ya Sandra. Sandra, kamu apa saja nih kesibukannya akhir-akhir ini Sandra? Ya, kita biasa di Kebun Kumara sibuk berkebun, kita garapin lahan-lahan sekolah, lahan orang, sama ngelakuin banyak webinar. Wah, seru sekali Sandra. Kita akan bahas ya semua aktivitas yang kamu lakukan nih, terutama terkait dengan aktivitas menanam dan merawat pohon. Namun sebelum itu kita sapa pemirsa terlebih dahulu yuk. Halo warga Nusantara, saya Siti Soraya Cassandra, salah satu pendiri Kebun Kumara. Dan saya Aldi, Anda sedang menyaksikan layanan Jakarta On TV. Tegas inovasi Anda. Sandra, sejak kapan mulai tertarik berkebun dan bagaimana cerita awalnya hingga kamu tercetus untuk mendirikan social enterprise Kebun Kumara? Oke, jadi sebenarnya aku tuh baru banget mulai tertarik berkebun tahun 2015 lah, 2016. Jadi baru sebenarnya nih Di. Nah, pas aku lagi tertarik berkebun itu memang di saat yang bersamaan aku lagi mencari pengen mendirikan bisnis dan usaha apa. Waktu itu aku lagi banyak mendalami social enterprise juga dan aku mencari apa ya yang dibutuhkan sebenarnya solusi terhadap masalah apa nih yang bisa aku lakukan selama aku di perkotaan. Nah, di saat-saat mencari itu emang kebetulan kita sering ke Jogja juga dan di sana aku belajar di tempat namanya Bumi Langit dan di sana diperkenalkan dengan konsep-konsep yang disebutnya permakultur ya, tapi itu sebenarnya konsep gaya hidup yang lebih lestari dan di situ sih kami cukup tertampar bahwa sebagai anak kota yang konon katanya cerdas, intelijen gitu ya, peduli pada alam, terdidik, ternyata kita dalam keseharian kita tuh nggak ngerti-ngerti banget tentang alam dan kita nggak tahu gimana cara kita bisa melakukan sesuatu untuk merawat alam di keseharian kita. Nah akhirnya Kebun Kumara lahirlah sebagai bentuk nyata dari apa yang ku pelajari dan apa yang ku percaya, yaitu memang kalau kita namanya sayang sama alam dan ingin merawat alam, itu harusnya sesuatu yang kita lakukan sehari-hari, sudah menjadi sebuah ritual gitu, daily rituals kita. Dan kita di Kebun Kumara percaya karena setiap hari kita pasti makan, kita perlu terhubung kembali sebenarnya dengan pangan kita, dan itu kenapa muncul Kebun Kumara sebagai kebun belajar untuk mendekatkan orang kembali dengan berkebun dan menumbuhkan pangannya sendiri.
Wah, benar Sandra. Memang sebagai anak kota ini kadang kita suka jauh nih dengan alam ya Sandra ya. Kita sama-sama tertampar ya pemirsa. Nah Sandra, apa saja nih kegiatan utama yang dilakukan oleh Kebun Kumara? Oke, jadi kami menawarkan dua hal utama sebenarnya. Yang pertama itu edukasi. Jadi kita memberikan webinar, workshop, kegiatan untuk anak, kegiatan ibu dan anak, kegiatan untuk sekolah. Apalagi sebelum pandemi ya, itu kan kita semua offline, orang belajar di kebun kita, cara-cara berkebun, mengenal tanah kembali, mengenal cara menyemai, gimana cara panen dan lain sebagainya. Jadi memang edukasi, karena kita ini kebun belajar, itu menjadi hal yang sangat amat penting. Kita mendekatkan lagi orang dengan proses di balik makanannya. Jadi kita memberikan banyak pelatihan seputar itu. Lalu yang kedua, kita juga punya jasa edible landscaping service. Intinya kita membantu orang mendesain, membangun, menanam, bahkan sampai merawat kebun pangannya sendiri. Baik itu di rumah, di atap, di balkon gitu ya, di area manapun yang memang tersedia untuk kebun. Dan juga kita bantu komunitas dan sekolah-sekolah untuk menggarap kebun belajar di tempatnya. Jadi memang kita percaya betul kalau namanya mengajak orang, orang pertama harus punya awareness, kesadaran, dan skill. Jadi pengetahuan sama kapasitas untuk melakukannya. Itu lewat edukasi. Tapi kadang edukasi nggak cukup, karena orang harus punya ekosistemnya gitu. Dia udah tahu cara berkebun, tapi nggak ada kebunnya kan susah juga. Nah itu kenapa kita menawarkan jasa menggarap kebun itu, membantu orang mendesainnya biar kebunnya juga lebih holistik, lebih sustainable. Jadi kedua hal itu menjadi supporting role di ekosistem yang baru untuk orang-orang ini yang pengen berkebun. Wah, menarik sekali ya Sandra yang dijalankan oleh Kebun Kumara ini. Sandra, tentunya saya dan pemirsa ini sangat penasaran nih dengan tadi yang seperti kamu sampaikan bahwa Kebun Kumara menjalankan social enterprise. Ini seperti apa nih Sandra? Oke, jadi gini kan tadi di awal aku sempat cerita, emang kita pengen belajar tentang social entrepreneurship, social enterprise. Dan sebenarnya itu beda dari yang konvensional adalah intinya kalau social enterprise itu ada sebuah masalah sosial atau lingkungan yang ingin diselesaikan dengan keberadaan bisnis tersebut. Nah kalau kita di Kebun Kumara kan melihatnya ada keterputusan yang sangat amat nih di perkotaan dengan alam ya. Kayak di kota kita selalu diajarin kita perlu merawat alam tapi nggak dikasih pupuk tuh rasa cinta kita ke alam, terus gimana caranya untuk merawat alam itu di perkotaan gitu. Karena nggak cukup kalau kita cuma diajarin bersih-bersih pantai, terus nanam di gunung, ya gunungnya juga nggak ada, pantainya juga nggak ada gitu kan di kota. Nah jadi ada keterputusan di situ tuh, gimana cara biar orang-orang kota terbiasa untuk merawat alam kembali. Nah itu masalah yang kita lihat, itu salah satunya. Kedua, domino efek kemana-mana ya, jadi orang nggak terhubung sama pangannya, dia nggak terhubung sama petaninya, dia nggak tahu pangan yang sehat bentuknya seperti apa, dia nggak terhubung lagi sama pangan warisan atau pangan lokal Nusantara, dia nggak ngerti ada banyak banget karbo selain beras dan jagung misalnya gitu ya. Jadi mengenal alam sebenarnya mengenal banyak banget rentetan kehidupan yang mungkin sudah kita lupa dari kolektif memori kita. Nah, itu kan masalah yang cukup besar nih gitu. Nah Kebun Kumara juga sebenarnya masih belajar lebih dalam sih gimana ya jadi social enterprise yang bagus gitu, yang baik, yang adil terhadap cause ini, terhadap purpose yang mau kita junjung ini. Ya sekarang sih cara kita ya tadi dengan kita mendekatkan orang dengan alam lewat berkebun, mengajarkan mereka cara untuk berkebun dan menanam sendiri, mengajarkan cara mereka untuk merawat kebun mereka mungkin dengan mengkompos, dengan mendaur ulang sampah-sampah mereka. Itu sebenarnya kita mulai memperkenalkan mereka terhadap keterhubungan kembali dengan alam gitu, dan menggarap kebun mereka, membantu mereka dengan bibit lah, dengan benih dan lainnya. Itu sebenarnya cara kita untuk menjembatani mereka untuk mengenal kembali tadi interconnectedness atau keterhubungan mereka dengan alam yang semakin terputus di perkotaan ini. Nah terus balik lagi kayak tadi di awal social enterprise. Jadi namanya social enterprise kan kita bekerja sebagai bisnis ya, kita bukan yayasan, maksudnya kita nggak dapet donasi dari mana kan, kita we have to sustain ourselves, artinya harus ada pemasukan. Nah itu kenapa edukasi dan jasa landscaping service tadi yaitu adalah dua roda yang berputar di Kebun Kumara untuk kita bisa sustain bisnis ini. Karena kalau bisnisnya tidak sustain, bagaimana kita bisa men-sustain purpose tadi kan, atau tujuan kita. Jadi lewat edukasi dan lewat edible landscaping service dan juga produk-produk beberapa yang kita jual, ya revenue dari situ yang kita putar agar tujuan kita mendirikan Kebun Kumara itu bisa terus tersampaikan ke masyarakat. Luar biasa Sandra. Jadi salah satu tujuan dari Kebun Kumara ini adalah untuk mengajak masyarakat kota kembali merawat alamnya dan terhubung dengan pangannya.
Menarik ya pemirsa. Sandra, tentunya kita juga semakin penasaran dan juga ingin mengetahui lebih mendalam nih Sandra terkait dengan kebun Kumara ini Sandra. Apa saja nih cerita menarik di lapangan yang kamu alami bersama dengan teman-teman ketika menjalankan social enterprise kebun Kumara? Oke, sebenarnya banyak banget cerita menarik di kebun Kumara karena perlu diingat kalau kita nih di kebun Kumara nggak punya latar belakang pertanian, kita nggak pernah berkebun sebelumnya. Jadi ketika kita menumbuhkan kebun Kumara, sebenarnya kita juga sambil belajar berbisnis dan belajar berkebun kan. Jadi cerita menarik seputar pembelajaran itu banyak banget. Kayak misalnya tim aku sendiri ini kan kita nggak pernah nyangkul ya. Jadi kita belajar nyangkul tanah itu kan pasti Jogja. Jadi pas kita kesini ya kita harus mempraktekkan sendiri. Kita percaya banget kalau kita namanya berkebun nggak bisa lewat textbook kan. Berkebun itu kan harus dilakukan sendiri. Ya udah jadi kita pada nyangkul. Kita semua nih yang nggak cowok nggak cewek itu harus bisa nyangkul dong. Kita kan bisa menggemburkan tanah ketika dibutuhkan ya. Ketika dibutuhkan penggemburan kita harus bisa ngembur. Atau ketika ngaduk media tanamnya atau panen kompos dari tumpukan kompos kan harus pakai cangkul. Nah menarik aja kayak ada lucu nih karena ada dua respon yang cukup polarized lah. Terhadap hal ini, jadi kadang orang ngelihat kita kayak ngapain sih lo nyangkul gitu, apalagi kebanyakan itu kan banyak banget perempuan di kebun Kumara ya, dan volunteer kita juga banyak perempuan. Jadi kok perempuan kok megang cangkul, ngapain perempuan nyangkul, itu kan dikesankan adalah tugasnya atau kegiatan dilakukan oleh para laki-laki. Dan itu lucu banget karena sebenarnya 80% dari petani kita tuh perempuan. Jadi kalau di pedesaan dan di pelosok-pelosok yang megang cangkul itu juga perempuan gitu ya, ibu-ibu, anak-anak muda perempuan tuh mereka megang cangkul. Jadi ada keterputusan dari perspektif terhadap konstruksi sosial kali ya, terhadap gender roles gitu, peran perempuan itu seperti apa, itu lucu aja karena ternyata ada perbedaan di situ. Tapi yang menariknya adalah respon sebaliknya, yaitu bahwa banyak banget anak-anak muda yang melihat bahwa anak kota baik itu perempuan laki-laki bisa megang cangkul dan mereka pengen mengalami itu juga. Itu kenapa di awal sebelum pandemi ini tuh kebun Kumara sering banget banyak buka kegiatan volunteering, dan itu yang daftar banyak banget karena mereka tuh pengen kembali berakar gitu loh. Jadi mereka pengen tahu cara nyangkul, pengen megang tanah, pengen nyemai benih, pengen pangkas, pengen megang golok gitu. Jadi anak-anak di perkotaan pun melihat bahwa emang ini semua pengalaman yang nggak bisa didapetin di kota. Dan ketika ada kesempatannya gitu ya untuk melakukan itu di sebuah kebun belajar, nggarap hutan bareng dan lainnya, ternyata mereka cukup tertarik. Jadi itu buat aku hal yang cukup menarik sekali ya, bahwa memang ada kerinduan ya dari orang-orang yang merasa bahwa dia nggak pernah menyentuh tanah itu sendiri dan nggak pernah merawatnya. Ada kerinduan untuk mengenal cara-cara membudidayakan dan mengkultivasi sebuah area gitu, untuk dekat kembali dan merawat tanah tersebut. Dan aku jadi berefleksi mungkin ya karena itu bukan hal yang biasa dilakukan di perkotaan, banyak juga yang orang melihat itu sebagai hal yang aneh gitu, bahkan hal yang tidak lazim dan yang mungkin sebaiknya nggak dilakukan gitu di kita. Jadi ada dua tanggapan yang berbeda, dua perspektif yang berbeda yang buat aku sangat menarik, dan ketertarikan orang untuk menyelami itu kembali sih yang menurut aku adalah suatu hal yang baik ya, dan membuat kita cukup optimis bahwa memang di perkotaan tuh lambat laun orang akan lebih paham sih sama pangannya dan akan lebih terjun langsung gitu untuk mengenal cara merawat apa yang dia makan. Baik. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan 215 negara di dunia tentunya telah menghadirkan tantangan di berbagai sektor kehidupan. Lalu tantangan apa nih Sandra yang kamu hadapi bersama dengan teman-teman ketika menjalankan social enterprise kebun Kumara di tengah pandemi COVID-19 ini? Dan seperti apa cara yang kamu lakukan untuk menaklukkan berbagai tantangan tersebut? Ya, jadi saat pandemi ya sampai sekarang gitu kan, aku rasa semua bisnis memang terdampak ya, karena orang kan jadi nggak mau spending, buying power juga menurun, orang pengen menabung, jadi pasti hal-hal yang sifatnya tidak urgent nggak akan tuh orang mau ngeluarin uang buat itu. Dan kebun Kumara ini kita melatih orang untuk berkebun, ini kan masih banyak dianggap sebagai kegiatan rekreasional ya, bukan kegiatan survival ya, walaupun kita bicara pangan. Jadi pasti orang juga jadi banyak withhold lah, jadi nggak banyak spending gitu untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang kita lakukan. Jadi kita juga awalnya sempat rough patch juga sih maksudnya sempat susah di awal, kita harus banting setir, banyak banget program-program kita yang nggak jalan, belum lagi kita harus merampingkan tim kita juga karena emang nggak bisa tertampung ya dengan apa yang kita lakukan. Cuma akhirnya uniknya adalah kita jadi justru belajar mendobrak cara pandang kita sendiri.
Jadi dulu itu kita selalu ngerasa kalau orang belajar berkebun tuh harus di kebun. Jadi belajar berkebun tuh harus langsung di lapangan megang tanah gitu kan sama tanaman dan lainnya. Ternyata pas pandemi kita menemukan ternyata belajar berkebun tuh bisa via online. Dan bahkan banyak banget yang mulai berkebun karena mendapat materi-materi secara digital gitu, online materials gitu. Itu kenapa akhirnya ya udah semua edukasi kita buat jadi online, plus kita mulai menggarap digital content. Jadi kita banyak banget ngerekam video, sampai ya kita juga merasa orang nggak harus sih sebenarnya ikut workshop kita. Kalau misalnya dia pengen belajar berkebun, tinggal nontonin video kita aja secara gratis. Kalau dia pengen lebih dalam, baru biasanya ikut workshop kita. Jadi akhirnya kita buat tuh semua materi-materi digital untuk berkebun, untuk mengkompos dan lain-lainnya. Itu kita upload, sampai sekarang kita upload secara mingguan di YouTube kita, di Instagram kita juga ada. Jadi si pandemi itu membuat kita juga membuka mata ya, ternyata bisa ya merumuskan edukasi dalam bentuk yang lebih digital, even terkait berkebun, dan ternyata itu menyebarnya juga to the greater masses ya, maksudnya ke lebih banyak orang lagi yang bisa menikmati materi itu. Dulu itu kalau kita workshop yang datang pasti ya Jabodetabek lah ya, karena kita kan letaknya di Ciputat ya, di Tangerang Selatan nih kebunnya. Atau kita datang ke lokasi orang itu pasti Jabodetabek juga lah. Tapi sekarang orang yang ikut workshop kita ada dari Sumatera, dari Aceh, dari Maluku ada yang pernah ikut. Jadi dari mana-mana bisa tinggal masuk ke Zoom yang sama, terus berkebun bareng sama kita gitu Jadi seru juga sih kita bisa dapat exposure ke orang-orang yang tadinya mungkin nggak mungkin tuh bisa kita kenalan atau kita bisa berjejaring sama mereka. Jadi kalau dibilang tantangan pasti ada, tapi ternyata kalau emang kita when we're push ya, kalau kita tertekan kita jadi kreatif ya. Jadi karena tertekan itu kita jadi lebih think outside the box, jadi kita bisa meramu hal-hal yang tetap bisa membuat kita survive. Setuju Sandra, inovasi dan kreativitas merupakan hal utama untuk kembali bangkit dari pandemi COVID-19. Luar biasa, menarik sekali Sandra. Sandra, saya akan bertanya lebih banyak lagi dan tentunya kita juga semakin penasaran nih dengan kebun Kumara dan juga aktivitas tanam-menanam kamu nih Sandra. Iya. Namun kita harus rehat sejenak terlebih dahulu karena dari tadi produser saya ini kasih kode-kode terus Sandra. Kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan seorang petani kota pendiri Kebun Kumara, Siti Soraya Cassandra. Sandra, gerakan menanam pohon telah menjadi sebuah isu global. Bahkan masyarakat dunia memperingati Hari Pohon Sedunia setiap tanggal 21 November. Dan pemerintah Indonesia pun juga menetapkan tanggal 28 November sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia. Lalu bagaimana pandangan Sandra terkait dengan gerakan menanam pohon di Indonesia saat ini? Sudah efektifkah gerakan tersebut? Dan apa saran yang ingin Sandra sampaikan kepada para pemangku kepentingan? Silakan Sandra. Oke, gerakan menanam pohon itu sangat amat penting karena pohon itu adalah cara alami yang sudah bekerja bermiliaran tahun untuk menyerap karbon dioksida dan menyimpannya dalam tanah. Jadi kalau nggak ada pohon, semua karbon dioksida itu tidak bisa terserap. Jadi jelas kalau kita pengen cara paling efektif dan alami yang sudah terbukti efektif, itu adalah dengan menanam pohon. Tapi menanam pohon untuk dia bisa menyerap karbon dioksida, itu butuh waktu yang lama. Bukan kita nanam sekarang terus dia udah mulai menyerap, ya enggak juga. Kadang dia butuh 10-15 tahun baru dia bisa melakukan penyerapan secara optimal. Jadi sebenarnya ke para pemangku kepentingan nih dia yang dia harus lakukan bukan cuma menanam tapi memberhentikan penebangan pohon. Jadi deforestasi itu harus berhenti sesegera mungkin. Karena semua pohon-pohon yang ditebang-tebang tuh yang umurnya udah di atas 20 tahun, kadang di atas 50 tahun, dia sudah menyimpan karbon banyak banget. Kapasitas akar dia untuk mengantar karbon yang dia serap ke tanah itu juga banyak banget. Jadi kalau kita tebang dia, kapasitas menangkapnya hilang, plus karbon yang sudah disimpan sama dia tuh lepas lagi ke udara. Gitu. Jadi kalau kita bicara soal gerakan menanam pohon itu juga aku rasa harus dilengkapi dengan gerakan berhenti menebang pohon gitu sih Di. Jadi kita tanam juga oke, tapi kita harus berhenti nebang-nebang juga. Karena untuk yang kita tanam sekarang punya kapasitas sekuat yang kita tebang itu tuh butuh 50 tahun misalnya waktu. Jadi lama sekali. Jadi oke lah kita tanam reforestasi untuk area-area yang udah terlanjur gundul gitu ya. Tapi kita harus berhenti menggundulkan hutan Indonesia sih. Itu salah satu cara paling efektif. Gerakannya sendiri ke masyarakat aku rasa udah cukup bagus.
Maksudnya aku udah melihat banyak banget stakeholders yang terlibat. Jadi kita nggak cuma bicara pemerintah, tapi gerakan-gerakan dari komunitas, organisasi, gerakan masyarakat lainnya itu menanam pohon sudah menjadi salah satu yang cukup normatif gitu ya, bukan cuma hype tapi normatif untuk dilakukan. Jadi kurasa sudah cukup baik, tapi ya tadi itu yang harus kita gebiar adalah gimana caranya kita berhenti menebang pohon. Nah, selain itu di pas tahun Sumpah Pemuda 2017, itu kan kita sempat Kebun Kumara diundang ke Istana Negara ya. Jadi kita sempat ngobrol juga sih sama Pak Jokowi langsung, cerita ke beliau bahwa penting banget selain dari orang pengen nanam pohon, tapi bagaimana kita mau mendekatkan generasi-generasi urban nih, generasi muda dengan alam gitu. Ke alam, mengenal kembali sawah, mengenal kembali hutan pangan gitu. Terus mungkin ke laut karena kita negara agraris dan maritim kan. Jadi regenerasi petani atau regenerasi orang yang tertarik di dunia pertanian. Jadi nggak harus petaninya langsung gitu ya. Regenerasi orang-orang itu tuh sangat amat penting biar pangan lokal kita nih, pangan warisan kita juga terjaga biodiversity-nya, terjaga keanekaragamannya, dan yang pemain di sana ya jangan orang-orang dari luar gitu. Jadi yang bermain di dunia pangan kita ya orang kita juga yang punya kepentingan untuk menjaga kelestarian Indonesia secara luas. Luar biasa Sandra, semangat kamu terkait dengan kelestarian lingkungan di Indonesia ini semakin terasa nih Sandra. Kita semua bisa merasakan semangat kamu tersebut dan kita juga tertularkan begitu Sandra. Setuju ya pemirsa? Sandra, saya tadi tertarik nih dengan yang kamu sampaikan dan saya juga setuju bahwa sudah saatnya pemuda Indonesia untuk kembali mengingat bahwa Indonesia adalah negara agraris dan maritim. Oleh karenanya pemudanya harus kembali mencintai alam. Luar biasa Sandra. Ya, setuju banget. Lalu bagaimana nih pandangan kamu terkait anak muda saat ini? Hal sederhana apa yang bisa dilakukan oleh anak muda untuk meningkatkan produktivitas alam dan juga kelestarian lingkungan di masa mendatang? Silakan Sandra. Buat aku ada dua hal. Yang pertama ketertarikan terhadap alamnya itu sendiri. Ya kan? Jadi bagaimana anak-anak muda itu memang tertarik terhadap alam, gak cuma untuk menikmati dan selfie-selfie di pantai dan gunung ya, tapi benar-benar tertarik untuk melihatnya sebagai kekayaan yang perlu kita rawat. Jadi alam itu sesuatu yang dititipkan ke kita untuk generasi penerus kita, sebenarnya kan seperti itu. Jadi bagaimana dia bisa melihat alam bukan cuma sebagai potensi untuk diri dia, tapi potensi untuk generasi seterusnya dan juga memang sebuah ekosistem yang tidak terlepas dari kesejahteraan kita gitu. Jadi kalau alam itu runtuh, ya dia kan akan terus berjalan aja kan, dia kan terus evolve ya, berevolusi untuk dia bertahan. Tapi kitanya ini loh, manusianya itu yang mungkin nggak bertahan dengan kondisi alam yang memburuk gitu kan, dengan banjir bandang, dengan extreme heat dan lainnya. Jadi anak-anak harus bisa melihat alam sebagai sesuatu yang kita sendiri perlu rawat dan kita pun bergantung pada itu. Jadi melihat alam dan mencintai dan menghargai alam dari segi itu. Yang kedua adalah perspektif dia mendefinisikan berbisnis dan kelestarian alam. Jadi ini dimana maksud menurutku bisa masuk yang tadi social enterprise tadi. Jadi kalau kita bicara social enterprise kita selalu melihat sesuatu dari memberikan solusi terhadap sebuah masalah. Jadi yang harus dia sadari adalah konsep social enterprise di mana dia harus bisa adil terhadap diri dia sendiri. Oke, dia bisa hidup dari situ. Kedua, dia harus adil terhadap sosial. Dia tidak menyakiti orang dengan bisnis yang dia lakukan. Ketiga, dia harus adil ke lingkungan. Jadi apa yang dilakukan ke lingkungan ketika dia menjadi petani ketika dia menggarap pangan ketika dia menggarap budidaya suatu di laut dan lainnya, itu tidak menyakiti laut tersebut atau lahan tersebut. Bahkan sebaliknya, yang dia lakukan tuh regeneratif. Jadi harusnya yang dia tinggalkan ketika dia sudah berbisnis di situ adalah kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Gitu. Jadi memang aku rasa kalau masuk hanya untuk mendapatkan uang gitu atau kita sendiri untuk mendapatkan bagian kita dan kita hidup nyaman dari situ tuh nggak cukup. Kacamatanya harus lebih luas dan kita harus bisa adil gitu terhadap alam, terhadap orang lain, terhadap diri kita sendiri ketika kita menjalankan bisnis tersebut. Jadi mungkin keseimbangan antara dua hal itu ya dia untuk generasi yang akan datang. Cuma kalau kita bicara berbisnis secara adil, dia nggak akan melakukan itu. Pertama dia pasti akan melihat ribuan hektar itu sebagai
potensi yang bisa dikembangkan tidak hanya dari satu jenis tanaman, tapi mungkin ratusan jenis tanaman. Mungkin dia akan keep tuh, gue pengen tetap ini jadi hutan. Kenapa? Karena dengan ada hutan, ekosistemnya jalan. Dia bisa panen sepanjang tahun, gak cuma pas panen satu jenis tanaman aja. Ada tanaman buah yang bisa dia panen, habis itu ada tanaman di bawahnya, tanaman-tanaman perdu, belum lagi rimpang-rimpang, bumbu dapur, baru sayur mayur, itu semua bisa ada dalam konteks hutan yang dia cari. Apakah keuntungannya bisa sebesar kalau dia gundulin dan jadi satu jenis tanaman? Mungkin enggak dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang dia tidak hanya menyejahterakan diri dia, tapi juga alam itu sendiri. Dia akan sustain tuh, si hutan itu akan bisa men-sustain dirinya sendiri. Masyarakat sekitarnya juga nggak akan ngadepin tuh yang erosi lah, banjir dan lain-lainnya. Jadi bisa adil nih kalau dia mau menggarap lahan itu dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan hukum alam. Nah itu kan dua perspektif yang begitu berbeda ya, tadi aku jelasin ya. Jadi kalau anak-anak kita bisa dididik untuk melihat segala sesuatu lebih makro dan berbisnis dengan hati, jadi ada keadilan di situ dan nggak greedy ya, nggak sekakar gitu, nggak serakah kayak kesannya harus dia doang yang untung. Sebenarnya dia terjaga, sosial terjaga, dan kelestarian lingkungan Indonesia juga bisa terjaga. Dan kalau kita bicara langkah ke depan, kan sekarang kita banyak mempertanyakan kan soal progres. Apa sih sebenarnya definisi progres? Sebenarnya kalau kita mau melakukan pembangunan itu harus berkelanjutan. Kalau nggak berkelanjutan, ujung-ujungnya kita cuma kaya raya di 10 tahun pertama, abis itu babak belur generasi yang mendatang karena alamnya udah hancur. Dan pada prinsipnya ini seperti kembali ke kecerdasan alam ya, ke prinsip alam gitu loh. Jadi kayak kalau kita lihat alam, nggak ada hutan yang isinya satu jenis tanaman aja. Kalau kita ketemu hutan, dimanapun hutan itu, dan itu cuma ada satu jenis tanaman aja, itu pasti ditanam sama manusia. Kalau hutan yang secara alami, itu pasti aneka jenis tanaman ada di sana, aneka jenis satwa liar juga bisa hidup di sana. Jadi semua kebutuhan terpenuhi. Jadi kalau kita mau menggarap sebuah kebun, atau cara kita merawat alam dan tetap meraih profit dari situ secara berkelanjutan, ya harusnya kita meniru prinsip itu. Jadi tidak ada satu tanaman pun termasuk sawit yang salah, karena nggak ada tanaman yang diciptakan salah ya. Cuma cara kita menanamnya itu loh yang jadi masalah. Kalau kita ribuan hektar satu jenis aja, singkong doang, teh doang, tebu doang, kelapa sawit doang, tanah itu secara jangka panjang akan hancur. Apapun yang ditanam pasti akan hancur, karena dia akan miskin unsur hara, disedot terus sama satu tanaman yang sama. Ujung-ujungnya kita harus nyetok terus, harus kasih terus banyak banget unsur kimia agar tanahnya bisa hidup. Tapi kalau itu kayak hutan, karena itu ada beragam jenis tanaman di situ, dan setiap tanaman gak cuma ngambil, tapi kan ngasih unsur hara ke tanah, itu secara langsung dan jangka panjang tanahnya pasti akan terawat. Gitu. Jadi kalau kita bicara berkelanjutan, kita tinggal niru cara alam bekerja aja, itu kayak hutan gitu. Sangat menarik ya pemirsa. Sandra, lalu ketika anak muda mulai melakukan berkebun atau bercocok tanam, Sandra, apa nih yang harus diperhatikan? Umumnya kita kan suka melakukannya di perkarangan yang luasnya itu sangat terbatas begitu, seperti di rumah atau di apartemen. Apa saja nih yang harus kita perhatikan, Sandra? Oke, gini. Kalau orang mau berkebun, kita selalu nyaranin itu harus pertama yang dilakukan adalah observasi dulu. Yang dia lakukan adalah observasi terhadap alam yang ada di tempat dia mau berkebun. Ini kena matahari apa enggak, ini kena bayangan enggak dari gedung atau dari pohon tetangga, luasnya berapa, ini kena air hujan apa enggak. Hal kayak gitu harus dicatat biar dia tahu lokasi dia konteksnya seperti apa. Kalau dia udah dapet tuh, oh nih mataharinya 6 jam atau oh matahari cuma 2 jam, dia bisa menyesuaikan tanaman apa yang cocok di situ. Baru deh dia pusing tuh datengin tanaman tersebut. Tapi sebelumnya dia harus pikirin soal media tanam juga. Nah ini tanahnya dari mana? Dia mau beli tanah media tanam jadi atau dia punya akses ke tanah di rumahnya? Kalau dia punya akses tanah di rumahnya kayak apa kondisi tanahnya? Ini berpasir, ada puingnya, atau ini tanah liat banget? Gimana cara dia mengolah tanah yang dia udah punya? Jadi emang observasi itu kunci pertama yang harus dilakukan kalau orang mau berkebun. Wah, Sandra, saya jadi tidak sabar nih untuk memulai berkebun dengan menanamkan pohon di sekitar pekarangan dan juga lingkungan rumah saya. Tapi Sandra, saya itu selalu merasa ya bahwa menanam pohon ini sama dengan menanam cinta, Sandra. Sama-sama sulit untuk dilakukan tapi sangat mudah untuk diucapkan. Lantas apa nih Sandra tips mudah yang bisa kamu bagikan kepada pemirsa ketika ingin mulai menanam cinta? Maksudnya menanam pohon, Sandra. Silakan.
Menanam pohon itu emang persis banget kayak cinta, persis banget. Jadi kalau kita katakan cinta ke orang atau pengen menunjukkan cinta ke orang, kan harusnya kita menunjukkan dengan cara yang dibutuhkan oleh orang tersebut, bener nggak? Jadi kalau kita bicara bahasa kasih kan misalnya, kayak gue suka banget nih ngasih kado ke orang, tapi orang itu sebenarnya nggak terlalu suka dikasih kado gitu. Dia sukanya tuh quality time gitu, curhat-curhatan bareng. Ya harusnya stop, berhenti ngasih kado, kasih dia quality time gitu kan. Menanam pohon tuh persis kayak gitu. Jadi nggak bisa diperlakukan sama. Ini kita punya pohon pisang, punya tomat, punya cabai, itu nggak bisa semua itu sama. Karena kebutuhan mereka tuh berbeda-beda. Kayak pohon pisang tuh nggak butuh disiram, ciptain aja area yang cukup lembab buat dia bisa tumbuh. Terus kayak cabai sama tomat lebih suka air lebih banyak, cabai lebih suka yang kering. Jadi harus diperlakukan dengan cara yang berbeda. Jadi buat aku sebenarnya kalau mungkin gini kalau selama ini gagal, ya kan, menanam cinta nih, ya kan di gebetan-gebetan gitu, ya mungkin nanam pohon dulu, terus dilatih tuh, diasah kemampuannya, menanam, merawat pohon, nanti kalau udah bisa tuh, ya kan, cara baca-baca gimana cara merawat, mungkin jadi lebih peka juga untuk mencintai manusia. Jadi kita memang harus merawat pohon terlebih dahulu ya Sandra sebelum kita merawat cinta ya. Ini juga menjadi tantangan nih buat kita nih, buat para jomblo nih, pemirsa semua nih. Jadi memang kita harus kembali mengingat bahwa cinta itu, manusia itu peka seperti pohon. Jadi kita harus rawat dan ketika nanti pohonnya tumbuh berarti cintanya tumbuh. Dan ketika pohonnya tidak tumbuh berarti cintanya runtuh. Seperti itu ya Sandra ya. Ya bener tuh Di. Sandra, prinsip berkebun apa nih yang kamu pegang sampai dengan hari ini yang kemudian kamu tularkan kepada masyarakat yang ingin belajar berkebun? Silakan Sandra. Oke, kayak tadi cerita aku di awal, kan kita belajar berkebun itu di Jogja ya. Jadi kita belajar prinsip yang namanya permakultur. Nah ini emang prinsip bule sih, maksudnya ini kayak istilah-istilah bule lah yang dibawa ke sini. Tapi pada dasarnya permakultur itu adalah cara masyarakat adat kita atau masyarakat tradisional mengolah alam. Persis banget, kita tinggal lihat Baduy, Kasepuhan Cipta Gelar, masyarakat adat di kayak Tanimbar, mereka cara mengolah alam itu seperti itu, jadi adil. Mereka selalu merawat menggunakan prinsip-prinsip alam, dia nggak pernah melakukan intervensi yang muluk-muluk gitu kan, yang pakai kimia dan lainnya, enggak. Dia selalu mengambil secukupnya juga dan selalu menyisihkan untuk haknya alam. Gitu kan, itu kenapa kayak ada kalau di Kasepuhan sama di Baduy kan ada hutan garapan, hutan tutupan, hutan titipan tuh titipan nenek moyang gitu kan yang nggak boleh disentuh sama sekali. Itu kan kalau kita lihat dari kacamata modern, kita tahu kalau emang hutan itu nggak boleh digarap biar nggak erosi nih, ya kan, biar nggak banjir desanya. Nah di permakultur kita diajarin kayak gitu juga dan itu yang pengen kita sampaikan sebenarnya ke orang-orang bahwa berkebun itu sesuai konteks aja. Kita nggak punya tanah, yo fine, nggak punya lahan nggak apa-apa. Artinya yang bisa ditaruh apa pot. Ya udah sesuaikan aja sama pot. Nanti media tanam coba cari tempat-tempat yang memang menjualnya. Jadi benar-benar berkebun sesuai konteks kita masing-masing dan juga secara adil. Jadi benar-benar kita memperhatikan dan menghargai alam, termasuk alam yang nyamperin kebun kita kayak belalang dan lain-lainnya. Kita coba menghargai mereka dalam konteks ekosistem yang nanti kita tumbuhkan. Kita kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan seorang petani kota pendiri Kebun Kumara, Siti Soraya Cassandra. Sandra, kita lanjut lagi nih. Sandra, saya penasaran nih dengan pandangan kamu terkait urban farming di Indonesia saat ini. Oke. Nah, pertama-tama harus didefinisikan dulu sih apa yang dimaksud dengan urban farming itu apa. Karena rata-rata kalau kita bicara farming itu kan skala produksi ya. Jadi memang untuk menghasilkan pangan untuk diperjualbelikan gitu sebagai komoditas gitu untuk dikasih ke orang. Nah, kalau urban farming itu sendiri sih setahu aku Indonesia belum ada ya urban farms. Maksudnya benar-benar pangan yang dihasilkan secara masif di kota itu belum ada untuk banyak orang gitu itu belum ada. Nah, itu menarik juga sih untuk dikembangkan karena kalau misalnya kita perhatikan kayak di Jakarta aja itu banyak banget lahan-lahan duduk kan. Lahan sitaan, lahan duduk, lahan gak digarapin apa-apa itu mungkin sebenarnya bisa dimanfaatkan sih kalau emang mau dijadikan kebun gitu, kebun pangan untuk dibagi-bagikan lah. Mungkin gak harus dijual juga ke orang-orang yang membutuhkan misalnya. Jadi bisa juga sebenarnya pemanfaatan itu.
Tapi kalau urban farming di skala yang lebih kecil nih, yang bukan untuk produksi masif, itu rumahan sih udah banyak banget ya. Karena memang apalagi dari semenjak pandemi kalau orang banyak di rumah, dia banyak nyari kegiatan juga. Dia juga agak ragu kan untuk beli-beli makanan di luar. Jadi mulai tuh orang nanam sedikit kebutuhannya sendiri. Ada obat-obatan, bumbu dapur tuh orang udah mulai nanam. Jadi urban farming skala-skala kecil untuk mengurangi pengeluaran, melengkapi ketahanan pangan rumah itu udah mulai banyak sih orang mulai. Dan berkebun itu sendiri kan sempat jadi hype nih pas pandemi kemarin, tanaman hias lah apalah. Jadi orang sudah mulai kepekaan mereka terhadap tanaman dan keinginan mereka untuk menghadirkan hijau-hijau di rumahnya tuh udah mulai naik. Gitu. Jadi memang bagaimana hype ini kita ubah jadi norma aja gitu. Jadi menjadi hal yang normatif untuk berkebun dan untuk mulai menanam makanan sendiri. Baik Sandra. Sandra, saya ingin bertanya dengan hal yang lain lagi nih Sandra. Yaitu terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di Jakarta. Bagaimana Sandra melihat kemudahan perizinan di Jakarta saat ini? Nah kebetulan banget aku juga sempat lihat sih di Instagramnya Layanan Jakarta ya. Jadi kayaknya udah sangat maju, udah sangat amat friendly gitu loh, mempermudah kita untuk mengurus perizinan sendiri. Apalagi aku sempat baca ada AJIB ya singkatannya yang kayak antar jemput izin bermotor. Nah aku rasa itu juga sangat mempermudah sih. Jadi maksudnya untuk bisnis-bisnis kecil seperti aku gitu kan, orang-orang yang baru mulai berbisnis, dan itu kan kita udah melihat itu mulai berjamur juga ya di Jakarta. Jadi bagus banget kalau ada hal seperti ini, dan itu aku tertarik juga sih untuk ngurus perizinan ke depannya dengan cara-cara itu. Bener gak sih si AJIB itu memang kayak gitu? Mungkin Aldi bisa lebih jelasin sebenarnya jasanya seperti apa yang ditawarkan buat kita-kita nih kalau mengurus perizinan. Benar Sandra, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta terus menghadirkan inovasi layanan yang memudahkan dan mendekatkan layanan kepada warga ibu kota. Salah satunya melalui inovasi layanan antar jemput izin bermotor atau AJIB, di mana petugas AJIB dapat melakukan pengurusan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan izin diterbitkan atau end-to-end proses secara langsung di rumah atau di kantor pemohon. Layanan AJIB adalah gratis. Urus izin di Jakarta, diajibin aja. Seperti itu Sandra. Iya. Baik Sandra, apa nih rencana ke depan yang akan kamu lakukan khususnya terkait dengan Kebun Kumara? Silakan Sandra. Oke, jadi sebenarnya kan Kebun Kumara itu kan visinya adalah bagaimana kita mendekatkan masyarakat kota dengan sustainability gitu ya, dengan cara pandang yang lebih berkelanjutan, yang lebih ramah alam, yang kita tuh memang bagian dari alam dan harus merawatnya. Nah, aku sebenarnya sih tertarik ke depannya itu untuk melihat bagaimana kita bisa lebih menggarap semakin banyak lagi kebun-kebun di perkotaan. Jadi kan aku tahu nih kalau taman kota tuh kan ada banyak banget, dan aku sangat mengapresiasi ya, maksudnya taman kota kan semakin direnovasi lah, ditumbuhkan banyak pohon sekarang, udah buka juga buat umum. Nah kami tertarik sih sebenarnya di Kebun Kumara bagaimana kita bisa ambil peran untuk bisa menggarap taman-taman kota agar sesuai sama fungsi yang dibutuhkan masyarakat sekitarnya gitu. Jadi mungkin ada taman kota tertentu yang cocok nih jadiin air petra gitu sama ada kegiatan. Ada taman kota yang mungkin lebih cocok untuk jadi hutan gitu, hutan pangan gitu. Jadi low maintenance, perawatannya rendah, cuma dia bisa menghasilkan nanti secara berkala gitu. Ada juga mungkin taman-taman kota yang benar-benar multifunctional space gitu. Orang sering ngadain kegiatan di sana, komunitas apa sering datang-datang dan lain sebagainya. Itu gimana kita bisa buka area itu untuk kegiatan itu, tapi ada juga kebun-kebunnya untuk edukasi. Jadi kedepannya tertarik sih untuk lebih menggarap lebih banyak kebun lagi di perkotaan. Dan di taman kota itu juga sebenarnya bisa digarap sebagai CSA. Jadi CSA itu Community Supported Agriculture. Jadi area yang memang dijadikan sebuah kebun organik di mana hasil panennya disuplai langsung ke masyarakat, ke rumah-rumah yang tinggal di sekitar situ. Jadi benar-benar lokal, terjamin organik dan sehat gitu kan, pangannya segar gitu karena dekat dengan rumahnya. Sebenarnya CSA ini adalah konsep yang saat ini kami di Kebun Kumara juga lagi mendalami sih gitu. Dan ini menarik banget karena benar-benar kita mengoptimalisasikan lahan gak diapa-apain gitu kan, lahan duduk, lahan gak produktif atau lahan yang bisa lebih ditingkatkan. Nah kita optimalisasi itu menjadi lahan yang benar-benar bisa menghasilkan pangan sehat untuk rakyat kota itu sendiri. Dan untuk itu kan kita sebenarnya bisa berkolaborasi gitu. Jadi Kebun Kumara sangat tertarik bagaimana kita bisa membantu juga dari segi desain, konstruksi kebunnya, operasionalnya, dan berkolaborasi dengan
yang memiliki lahan itu, yaitu ya Pemda itu sendiri dan taman-taman kota yang memang di bawah naungan pemerintah. Baik, Sandra, nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara nih Sandra. Namun sebelum mengakhiri, pesan atau semangat apa yang ingin kamu sampaikan kepada warga Nusantara, pemirsa layanan Jakarta On TV agar terus berkontribusi nyata dalam gerakan tanam dan pelihara pohon untuk kelestarian lingkungan di Indonesia? Silakan Sandra. Aku pengen menyentuh satu soal pangan warisan ya, jadi pangan lokal Nusantara. Pangan kita itu tuh super banyak, bener-bener luar biasa banyak. Koleksi pangan kita tuh sangat amat kaya, bahkan mungkin yang terkaya di dunia. Dan itu semua kan jujur aja sudah terkikis ya dari memori kita, bahkan dari meja makan kita. Yang kita makan itu aja, sayurnya itu aja. Padahal banyak banget pangan-pangan lokal Nusantara yang bisa kita gali dan bisa kita kenali kembali di daerah masing-masing. Gitu, kayak sorghum di NTT itu kan tumbuh di sana karena itu tanah kering dan itu bagus sebagai karbo, tapi ternyata udah nggak banyak ditanam. Ada juga karbo lain kayak Garut, kayak Ganyong, itu banyak banget sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kita berkebun, kita punya kesempatan untuk menumbuhkan itu kembali. Jadi kita nggak harus cuma nanam jagung manis, tapi bisa jagung 2 warna, jagung puluh, jagung merah, jagung warna-warni, jagung putih, itu udah banyak banget. Kita semua bisa nanam itu dan menikmati nutrisinya, menikmati cerita budaya di baliknya, mengenal kembali identitas kita sebagai negara yang dengan pangan yang sangat amat kaya dan kebudayaan leluhur yang begitu merawat alam. Jadi aku berharap dimanapun kita berada, kita nanam sesuatu lah di situ untuk mengingatkan kita kembali ke kekayaan pangan warisan yang kita miliki. Dan itu dimulai dari menanam apa yang emang kita suka, itu paling gampang. Menanam juga apa yang ada di sekitar kita, yaitu cari aja di dapur ada apa juga bisa ditanam. Sama tadi, mungkin menanam sekaligus apa yang membuat kita penasaran tadi ya. Mungkin ada pangan warisan tertentu yang pengen kita kenal kembali, itu bisa ditanam juga di kebun. Siap. Wah, luar biasa. Perbincangan kita hari ini sangat menarik Sandra. Kita beri tepuk tangan. Setuju ya pemirsa? Dan tentunya Sandra, ini semakin meyakinkan kita semua bahwa sudah saatnya lah kita untuk melestarikan pangan lokal Nusantara dengan menjadikan berkebun sebagai gaya hidup berkelanjutan. Sandra, terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Sehat dan semangat selalu ya. Terima kasih juga ya Aldi waktunya, sehat-sehat ya. Sejatinya, melestarikan lingkungan dan meningkatkan penanaman pohon akan melahirkan keseimbangan ekologis, mengurangi dampak pemanasan global, dan menghasilkan iklim mikro lingkungan yang harmonis. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setia melayani Jakarta. Caramu memanjakanku, kau rujuki kesejukan pagi, memasung hati tulus aku, memaksakan diri, makin aku cinta, cermin sikapmu yang mampu meredam rasa keakuanku, memahami cinta, makin aku cinta, cermin sikapmu yang mampu meredam rasa keakuanku, mengerti, memahami cinta. Perlu mengurus izin? Di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah.